dan mereka membutuhkan bantuan Amerika Serikat secara signifikan. Jadi ketika diancam seperti itu, ya sudahlah, akhirnya Belanda dan negara-negara lain mengakui kedaulatan Indonesia, tapi mereka melakukannya 27 Desember tahun 1949. Dan dengan demikian maka secara yuridis sebenarnya kedaulatan Indonesia sah diakui di dalam dan di luar negeri itu pada tahun 1949. Pernahkah Portugis menjajah wilayah Nusantara? Ya, pernah. Dia datang pada tahun 1511 dan kemudian berusaha untuk mencaplok wilayah-wilayah di Nusantara. Dia hanya bertahan sebentar di Maluku Utara, tetapi bertahan lama di Malaka dan lebih lama lagi di Timor Leste. Jadi, pernah menjajah Indonesia. Bagaimana dengan Spanyol? Pernah mencobanya pada tahun 1523, tetapi tidak membuahkan hasil. Jadi kita anggap sebagai kegagalan dalam penjajahan. Lalu bagaimana dengan VOC? VOC didirikan tahun 1602 dan berkuasa di Indonesia cukup lama, tetapi dia mulai menjajah di Indonesia itu sekitar tahun 1533. Setelah itu dia mendapatkan wilayah-wilayah koloni yang lain. Bagaimana dengan Prancis? Prancis juga pernah menjajah Indonesia, tapi tidak secara langsung, melalui Belanda. Jadi pada waktu itu Indonesia dijajah Belanda, tapi Belandanya dijajah Prancis gitu. Dan itu terjadi pada tahun 1808. Jadi ketika Baraya tahu misalkan Herman Willem Daendels gitu ya, dengan jalan raya pos dan lain sebagainya, itu Daendels itu menjajah Indonesia sebagai perwakilan pemerintahan dari Prancis gitu ya, bukan dari Belanda. Yang mengutus ke sini Daendels itu adalah Prancis. Bagaimana dengan Inggris? Ya, Inggris tentu saja pernah menjajah beberapa wilayah di Nusantara pada tahun 1811 di bawah Thomas Stamford Raffles. Ya, walaupun Raffles juga pada waktu itu bukan sebagai gubernur jenderal, tapi ya tetap aja istilahnya adalah kolonial Inggris gitu ya. Lalu bagaimana dengan Belanda? Iya, Belanda juga tentu saja menjajah wilayah-wilayah di Nusantara. Dia mulai mencobanya dari tahun 1817 dan masuk terus melakukan pencaplokan-pencaplokan, penjajahan-penjajahan wilayah sampai akhirnya berhasil secara paripurna dalam tanda kutip pada tahun 1908. Sejak saat itulah Belanda kemudian menyatakan diri sebagai pemerintah kolonial Indonesia atau pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tahun segitu sampai berakhir tahun 1949. Bagaimana dengan Jepang? Apakah pernah menjajah Indonesia? Sempat sangat ingin menjajah Indonesia tahun 1942 tetapi gagal. Nah, kok bisa begitu? Jadi gini Baraya, ini penjelasan kurang lebihnya seperti ini. Pada tahun 1942, Jepang menyerang wilayah Nusantara dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Seluruh kekuatan sekutu, baik dari Belanda, Inggris, Australia, Amerika Serikat, itu gagal untuk menghadang kekuatan masif dari Jepang pada waktu itu. Ya, termasuk juga Belanda yang pada akhirnya memberikan kekuasaan kepada Jepang pada kapitulasi di Kalijati pada 8 Maret. Tetapi masalahnya adalah bahwa pada waktu itu yang menyerah, yang kemudian menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang itu bukan kekuatan sipilnya, melainkan militernya, Pak Terpoten. Nah, militernya menyerah, tetapi sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda itu kabur mengungsi ke Australia dan bertahan selamat di sana. Jepang berusaha untuk ngejar ke Australia, tapi karena medan tempurnya menjadi terlalu besar dan terlalu luas, serta musuhnya juga menjadi terlalu banyak, maka Jepang membutuhkan cukup waktu untuk bisa menaklukkan Australia, sampai akhirnya kekuatan sekutu mampu memobilisasi kembali pasukannya dan memukul mundur Jepang. Artinya apa? Australia aman, Selandia Baru aman, sebagian pulau-pulau di Pasifik juga aman. Dan karena itu, Jepang gagal untuk menjajah Hindia Belanda. Kalau misalkan Baraya cek di Wikipedia, di situ Baraya akan menemukan kalimat kurang lebih seperti ini. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Artinya apa? Artinya sebenarnya pada waktu itu Nusantara itu masih fix menjadi milik dari Hindia Belanda. Tapi Jepang kemudian melakukan pendudukan di sana. Jadi bukan penjajahan tapi pendudukan. Yang menjajahnya pada waktu itu siapa? Adalah Hindia Belanda alias Belanda. Kenapa seperti itu? Ya karena pemerintahan kolonial Belanda itu tidak pernah menyerah dan secara yuridis tidak pernah
ditaklukkan oleh Jepang, sehingga mereka masih menjadi penguasa yang sah atas wilayah Hindia Belanda. Makanya kalau misalkan Baraya cek buku-buku yang berhubungan dengan penjajahan Jepang, maka istilah yang biasa digunakan itu bukan penjajahan, tapi pendudukan. Coba lihat Baraya buku ini, dan ini, dan ini. Ini. Semuanya itu adalah buku-buku yang berhubungan dengan pendudukan Jepang, bukan penjajahan Jepang gitu. Nah, apa bedanya? Gini Baraya ya, gini ya. Kalau penjajahan artinya ada pihak lain, kekuatan politik lain yang mengontrol sebuah wilayah. Dia mengontrol, dia menguasai, dan dia mengatur wilayah yang dimaksud itu. Itu namanya penjajahan. Atau kolonialisme, mungkin juga imperialisme. Sedangkan yang dilakukan Jepang itu adalah pendudukan, okupasi. Dia hanya datang, mengambil alih, tapi tidak mengatur rakyatnya di sana. Sama sekali tidak. Jadi ketika Belanda misalkan datang ke wilayah Indonesia, dia menjadikan wilayah ini tuh sebagai wilayahnya. Dia atur, ada menterinya, ada gubernur jenderalnya, ada kekuatan-kekuatan sipil di situ yang benar-benar berperan sebagai pemerintah. Begitu. Makanya sampai ada undang-undang yang dibangun untuk rakyat, kemudian bahkan rakyat pribumi juga kemudian dimasukkan ke dalam parlemen, kemudian ada sekolahnya, ya bagaimana aja sebuah pemerintahan gitu untuk menguasai wilayah lain gitu. Ya seperti itu. Nah, sedangkan Jepang tidak seperti itu. Dia menduduki wilayah Nusantara, kemudian rakyatnya diperlakukan hanya untuk kepentingan Jepang, kemudian sumber daya alam di Indonesia hanya diambil untuk Jepang dan sebagainya. Jadi sepenuhnya ini adalah pendudukan. Kalau Baraya mau penjelasan yang lebih ilustratif, beginilah. Ada sebuah lahan. Lahan itu 1 hektar itu adalah milik Baraya. Kalau misalkan datang penjajah, maka penjajah itu akan menaklukkan Baraya, kemudian menjadikan Baraya itu sebagai anak buah, sebagai pembantu, tetap untuk menggarap tanah itu, tetapi seluruh harta hasil dari tanah itu diserahkan kepada si penjajah itu. Itulah namanya penjajahan. Tapi kalau misalkan pendudukan seperti yang dilakukan oleh Jepang, Baraya punya lahan 1 hektar, kemudian dia tiba-tiba tanamin, kemudian dia tiba-tiba ubah menjadi miliknya sendiri. Kalau Baraya melawan, Baraya digebuk sampai mati, kalau tidak ya udah duduk aja di pojokan, diam aja kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu perbedaan antara pendudukan dengan penjajahan. Nah, yang dilakukan Jepang itu adalah pendudukan dan sama sekali tidak mengganggu otoritas penjajahan yang dilakukan Belanda di Indonesia. Dalam artian otoritas sipilnya, karena otoritas sipilnya bertahan gitu. Tapi kan itu cuma perbedaan istilah aja, ujung-ujungnya ya sama aja, Jepang sama Belanda datang kemudian menguasai wilayah Indonesia. Ya, kalau misalkan faktanya kurang lebih bisa sama. Ini faktanya ya, tapi secara yuridis ini sangat penting untuk dibahas. Karena apa? Karena gini Baraya, kalau memang Jepang diakui tidak pernah menjajah Indonesia, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu tidak pernah sah. Kenapa? Karena pada waktu itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan dan diakui sah ketika disebut bahwa pada waktu itu Indonesia vacuum of power, tidak ada kekuasaan. Jadi Belanda dikalahkan oleh Jepang, maka Jepang menjajah Indonesia. Kemudian Jepang dikalahkan oleh sekutu 15 Agustus. Nah, sekutu datang lagi tanggal 20 Agustus. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu disebutnya vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Karena pada waktu itu kekuasaan kosong, maka Soekarno, Hatta, dan teman-teman itu memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Begitu kan? Maka itu dianggap sah. Tapi kalau misalkan dalam perspektif ini, maka proklamasi itu menjadi tidak sah. Karena apa? Karena Jepang menguasai wilayah Nusantara, tetapi sebenarnya ini adalah wilayah milik Belanda. Kemudian ketika Jepang ditundukkan 15 Agustus, kemudian sekutunya belum datang. Nah, di Indonesia itu tidak pernah vacuum of power, tapi Indonesia masih sah sebagai milik Belanda. Jadi tidak ada kekuasaan kosong, itu nggak ada. Begitu, maka proklamasi itulah yang kemudian menjadi tidak sah. Makanya ketika beberapa bulan kemudian Belanda datang ke Nusantara, kemudian mau menjajah lagi, itu sebenarnya bukan menjajah lagi. Ya, tapi memang mereka memiliki tanah ini. Kemudian ketika
istilahnya itu adalah membonceng pada sekutu, kenapa sekutu mau diboncengin sama Belanda? Ya karena sekutu paham bahwa wilayah Nusantara ini masih sah sebagai milik Belanda. Nah, kenapa sih kayak gitu? Ya karena gini nih Baraya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu proklamasi setelah kita mengalahkan siapa? Belanda menjajah wilayah Nusantara itu sah. Karena apa? Karena mereka datang kemudian mengalahkan penguasa-penguasa lokal. Penguasa lokal itu menyerah, bahkan ada hitam di atas putihnya, saya nyerah. Kemudian Belanda ini jadi milik saya karena kamu kalah. Itu ada teks itunya, ada hitam di atas putihnya, ada tanda menyerahnya, ada apa segala rupanya, diserahkan kepada Belanda, maka Belanda sah menguasai wilayah Nusantara. Karena ada dua pihak pada waktu itu yang sama-sama mengakui. Bagaimana dengan Jepang? Jepang juga sebenarnya sah untuk melakukan pendudukan. Karena apa? Karena wilayah Nusantara ini sudah tidak lagi dilindungi oleh kekuatan militer Belanda yang sudah dikalahkan. Kekuatan militer Belanda itu tanda tangan kapitulasi bahwa serahkan kepada Jepang. Tapi pemerintah kolonial sipilnya di bawah Van Mook itu masih bertahan di Australia. Sehingga Jepang itu anggaplah boleh menduduki wilayah Nusantara. Tapi ketika proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia mengalahkan siapa? Mengalahkan Belanda? Tidak. Mengalahkan Jepang? Juga tidak. Satu-satunya argumentasi adalah vacuum of power. Tapi vacuum of power pun itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Karena secara sah masih milik Belanda. Dan itulah makanya ketika proklamasi tahun 1945 dilaksanakan, yang datang cuma beberapa puluh orang dan mungkin beberapa ratus orang, di waktu yang bersamaan pemerintah kolonial Belanda melakukan rekrutmen tentara baru. Dan berapa kurang lebih yang mendaftar? Sekitar 45.000 orang. Bayangkan Baraya, tahun 1945 akhir itu Belanda datang kemudian merekrut pasukan baru dari pribumi. Dari sebelumnya pasukan Kenil di di Indonesia itu sekitar 25.000 orang berubah menjadi sekitar 70.000 orang. Artinya ngerekrutnya 45.000 orang. Nah, artinya apa? Kenapa orang-orang pribumi kok mau mendaftar kepada menjadi tentara Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial di Indonesia? Ya karena di Indonesia pada waktu itu yang berkuasanya masih Belanda. Begitu. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru dikenal itu beberapa bulan kemudian gitu. Dan itu pula lah alasan kenapa kemerdekaan Indonesia itu baru diterima sama negara-negara lain itu 2 tahun kemudian. Indonesia memproklamirkan tahun 45, baru tahun 47 ada satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Begitu. Tapi kan ada yang mengakui kedaulatan Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Ya sebenarnya karena Amerika Serikat. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah perang dingin di dunia global. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ada ancaman yang sangat mengerikan, yaitu final battle antara Soviet dengan Amerika Serikat. Itu masalahnya tuh di situ. Dua-duanya sebenarnya ketakutan dan panik, karena baik Soviet maupun Amerika Serikat itu memiliki kekuatan militer kolosal di seluruh dunia. Apalagi belakangan akhirnya mereka sama-sama mengembangkan nuklir. Nah, ketakutan itulah yang akhirnya tidak membuat mereka saling serang secara frontal. Tapi mereka, wah, saya tidak akan menyerang Soviet. Karena saya harus menguatkan diri sendiri, meyakinkan bahwa kalau perang itu 100% saya menang, maka saya baru akan memulai perang. Begitupun Soviet. Makanya Amerika Serikat nyari dukungan, Soviet nyari dukungan di mana-mana gitu ya. Jadi negara-negara lain dikomuniskan, yang satu negara-negara lain diliberalkan, begitu seterusnya. Sampai akhirnya ada kejadian di Indonesia. Tahun 1948 ada pemberontakan PKI yang kemudian dihajar di Indonesia oleh Bung Karno dan teman-teman dari divisi Siliwangi khususnya, dan akhirnya apa? Itu membuka mata Amerika Serikat bahwa Indonesia itu adalah teman Amerika Serikat karena dia menghabisi komunis. Siapa yang menjadi musuh bagi musuh saya, maka dia adalah teman saya. Maka sejak pemberontakan komunis tahun 48 yang digagalkan itu Amerika Serikat menjadi bestinya Indonesia.
atau bukan besti, mereka tuh langsung ngerapat total ke Indonesia karena Indonesia tuh wilayahnya besar, penduduknya banyak. Kalau sampai menjadi bagian dari komunisme, itu akan menjadi musuh potensial Amerika Serikat di masa depan. Agar tidak seperti itu, Amerika Serikat langsung mendekat dan menjadi besti dan memaksa semua negara di seluruh dunia untuk mengakui kedaulatan Indonesia, termasuk Belanda. Belanda pada waktu itu diancam. Nggak dapat bantuan Marshall Plan lah, nggak dapat bantuan apa segala rupa, pokoknya mah dihentikan semuanya. Pada waktu itu Belanda itu kan lagi hancur, sebelumnya diserang Nazi habis-habisan. Dan mereka membutuhkan bantuan Amerika Serikat secara signifikan. Jadi ketika diancam seperti itu, ya sudahlah, akhirnya Belanda dan negara-negara lain mengakui kedaulatan Indonesia, tapi mereka melakukannya 27 Desember tahun 1949. Dan dengan demikian maka secara yuridis sebenarnya kedaulatan Indonesia sah diakui di dalam dan di luar negeri itu pada tahun 1949.